Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara untuk berbagi tentang kebaikan Tuhan. Saudara, gak terasa kita sudah di bulan Februari, hari ini tanggal 1 saudara ya. Waktu berlalu begitu cepat dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita di tahun yang baru ini saudara. Nah, seperti yang sering saya sampaikan saudara, seluruh isi Alkitab adalah tentang Yesus Kristus saudara. Nah, karena dialah sebenarnya rencana terbesarnya Tuhan di alam semesta ini saudara. Nah, Alkitab adalah sebuah buku yang menunjukkan manusia sebagaimana adanya. Manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala kebobrokannya, semuanya ditunjukkan dengan nyata dalam Alkitab. Jadi Alkitab bukanlah buku orang baik saudara, karena hanya Yesuslah yang baik. Amin saudara. Kalau saudara kita buka bersama Kejadian 8 ayat 21. Saudara akan lihat, saudara akan tahu seperti ini saudara. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ini kondisinya setelah air bah Nuh itu selesai saudara ya. Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun apa saudara? Yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari kapan? Dari besar? Enggak. Sejak kecil. Jadi dari dalam hati manusia, meskipun dia masih belum dewasa, masih kecil, masih anak-anak, dalam hatinya itu sudah jahat saudara. Inilah akibat dari dosa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan melihat itu sampai jauh ke dalam hati. Dia bukan hanya lihat eksternal saudara ya, tapi dia lihat jauh ke dalam hati. Karena itulah yang paling penting buat Tuhan saudara. Internal ini yang paling penting buat Tuhan. Kita akan lihat bersama saudara cerita, kelanjutan dari cerita Yusuf yang sempat saya ceritakan di bulan Desember saudara ya. Saya sempat cerita tentang Yusuf bagaimana dia dibawa oleh pedagang-pedagang Ismail ke tanah Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya. Saya ingin lanjutkan dari cerita itu saudara. Itu Kejadian pasal yang ke-37. Hari ini saya ingin ajak saudara baca di Kejadian pasal 38. Mari kita baca bersama Kejadian pasal 38. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Saudara ingat Yehuda siapa saudara? Yehuda adalah saudara dari Yusuf. Apa peran dia pada waktu Yusuf dijual ke tanah Mesir? Perannya dia apa saudara? Dia yang memberikan ide bahwa Yusuf itu lebih baik dijual ke Mesir. Nah, inilah Yehuda dalam tanda kutip dalam bahasa Greeknya namanya adalah Yudas. Sama seperti Yesus dikhianati, Yusuf juga dikhianati. Seseorang yang bernama Yudas. Apakah kebetulan saudara? Enggak saudara, di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, dikatakan seperti ini. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Jadi dia sudah gak tinggal bersama dengan keluarganya. Dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan menumpang saudara. Dia bersama-sama. Dia pergi bersama-sama seorang adulam yang namanya adalah Hira. Saudara harus tahu bahwa Adulam ini adalah sebuah kota di tanah Kanaan pada waktu itu, di tanah perjanjian yang penduduknya semuanya adalah orang-orang Kanaan. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih menggunakan cara-cara yang Tuhan Yahweh, Tuhan Israel ini gak suka saudara. Tapi Yehuda pergi ke kota mereka. Bersama-sama dia meninggalkan saudara-saudaranya. Tidak disebutkan alasannya kenapa dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Lanjut di ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Loh, dia melihat anak perempuan seorang Kanaan karena memang kotanya orang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Jadi bukan hanya dia pindah ke tempat atau tinggal di tempat orang-orang penyembah berhala ini, tetapi dia juga menikah dengan mereka. Artinya apa? Dia sudah mau menetap, dia sudah mau membangun suatu kehidupan di antara mereka. Betul saudara? Nah, sedangkan kalau saudara ingat cerita Abraham dan cerita Ishak,
Dia selalu berpesan apa saudara? Apa pesannya? Jangan ambil bagimu istri dari orang-orang Kanaan ini. Waktu Abraham berpesan kepada Eliezer hambanya untuk carikan Ishak istri, jauh sekali ke tanah asal Abraham, kemana saudara? Haran. Ribka dicari sampai ke Haran saudara. Cari istri sampai jauh sekali ke Haran. Nah, lalu ke Ishak kepada Yakub. Ishak mengirim Yakub pergi ke Haran juga untuk cari istri. Supaya mereka tidak menikah dengan orang-orang di situ. Orang-orang Kanaan. Siapa yang melanggar saudara? Yang pertama Yehuda. Yang pertama adalah Esau. Esau menikah dengan orang-orang Kanaan. Pada waktu itu lalu yang kedua sekarang Yehuda. Lakukan hal yang sama seperti yang Esau lakukan. Ini exactly yang dilarang. Tetapi dia lakukan tetap saudara. Ayat 3. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Ayat 3. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. 5. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Nah lanjut, sesudah itu Yehuda mengambil lagi bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Jadi jelas Tamar ini adalah orang Kanaan saudara. 7, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kita gak diberitahu saudara. Alkitab tidak memberitahu kenapa kok Tuhan membunuh orang ini. Perbuatan jahat apa yang dia lakukan kita gak dikasih tahu saudara. Tapi kalau saudara lihat permainan kata-kata dalam bahasa Ibrani bisa kelihatan ada permainan kata-kata. Ini adalah mirip, kata-katanya mirip dengan kata-kata ra. Dalam bahasa Ibrani artinya kekejian, wicked atau kekejian. Makanya dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Nah kita gak tahu apa yang ini lakukan saudara ya. Ayat 8, lanjut. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, anaknya yang kedua. Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ini adalah sesuatu yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan levirat. Jadi apa sih pernikahan levirat ini saudara? Pernikahan levirat ini adalah apabila ada seseorang ini, yang tadi ini, dia punya istri tapi belum punya keturunan, lalu dia meninggal dulu sebelum punya anak, maka adiknya harus kawin dengan istri kakaknya untuk menghasilkan keturunan buat kakaknya. Plus menghidupi keluarga dari almarhum kakaknya. Itulah pernikahan levirat saudara. Bagi kita di zaman modern asing, bagi kita aneh, bagi kita kok gitu ya gitu. Tapi bagi orang di zaman itu pernikahan levirat ini adalah bentuk dari belas kasihan. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu jauh lebih sulit bagi perempuan untuk bertahan hidup sendirian tanpa suaminya. Zaman itu saudara ya, karena zaman itu masih zaman gak ada aturan gitu saudara. Jadi sebenarnya pernikahan levirat ini adalah salah satu bentuk belas kasihan kepada seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Supaya dia tetap terpelihara, supaya dia tetap punya keturunan. Nanti keturunannya itu akan memelihara dia. Inilah pernikahan levirat itu saudara. Dan juga pernikahan levirat ini adalah bentuk suatu pengorbanan dari adik untuk kakaknya. Adik ini berkorban meninggalkan interestnya untuk melanjutkan keturunan untuk kakaknya. Sampai di sini saudara bisa paham? Nah inilah yang dilakukan, dikatakan Yehuda kepada Onan. Disuruh dia. 9. Tetapi Onan tahu, dia katakan ini, dia tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan
membunuh dia. Kenapa Onan jahat, saudara? Karena dia nggak mau lanjutin kakaknya. Kalau saudara lihat konteksnya akan jelas gitu, saudara. Kalau orang yang pengajaran Katolik percaya bahwa tidak boleh ada birth control, saudara. Tapi karena ini bukan. Sebenarnya yang dilakukan Onan ini jahat karena dia nggak mau lanjutin keturunan dari kakaknya. Makanya Tuhan membunuh dia juga. Jadi saudara, kalau saudara sampai sini saudara akan bertanya, di mana kasih karunia Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Kok dikit bunuh, dikit bunuh. Di mana kasih karunia-Nya, saudara? Kasih karunia Tuhan itu ada pada Tamar. Tamar ini orang Gentile. Dia bukan orang percaya, saudara. Tapi Tuhan melindungi dia. Dia dieksploitasi oleh Onan. Dieksploitasi oleh mungkin, saudara. Tapi Tuhan melindungi dia. Tuhan kasih karunia Tuhan itu melindungi Tamar, saudara. Ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Sampai anakku Shelah yang ketiga ini besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Saudara, ini triknya Yehuda. Dia menipu Tamar dengan dia kasih pulang aja ke rumah ayahmu. Nanti kalau sudah besar anakku yang ketiga aku kasih. Padahal sebenarnya dia gak mau. Dia gak mau anaknya yang ketiga ini mati karena Tamar. Karena pada zaman itu, saudara bayangkan pada zaman itu, kalau sampai dia 2 kali menikah terus 2 kali suaminya mati, pasti pemikiran orang apa, saudara? Oh, orang sial ini. Oh, dia bawa apa sih ini? Sehingga suaminya selalu mati. Betul, saudara ya? Makanya Yehuda bilang, aku gak mau kehilangan anakku yang ketiga, jangan-jangan dia mati lagi. Dia suruh pulang ke rumah ayahnya. Padahal, saudara, menurut hukum zaman itu, kalau kita lihat, saudara ya, ada namanya hukum Hammurabi. Itu zaman itu banyak hukum di Mesopotamia yang mempengaruhi aktivitas dan pemikiran orang pada zaman itu. Pada saat seorang perempuan itu menikah masuk, dia tanggungan keluarga yang laki. Meskipun yang laki ini sudah meninggal. Sudah paham maksudnya ya? Yang terjadi pada waktu itu adalah harusnya Tamar itu tetap tanggungannya Yehuda. Bukan dikembalikan ke ayahnya. Kan dia gak mau nanggung, berarti kan diusir, saudara. Pada saat mengambil menantu, bukan hanya dia menikah dengan anaknya yang atau Onan itu, tetapi dia juga menikah ke dalam keluarga itu. Jadi meskipun suaminya mati, harusnya tetap Yehuda yang nanggung. Betul, saudara ya? Makanya kalau saudara lihat tadi, setelah suami yang pertama itu mati, yang nyuruh menikah dengan anak kedua siapa? Yehuda. Bukan Tamar sendiri yang ngatur, bukan. Karena dia sudah ada dalam payungnya keluarga dari Yehuda itu. Tetapi yang Yehuda lakukan sekarang dia berusaha ngetrik, dia berusaha nipu. Udah kamu sana aja ke rumah papamu dulu. Nanti sampai ini besar, aku tanggung. Kasihan posisinya Tamar. Kenapa? Dia dikembalikan, gak mau diurus, keperluannya gak ditanggung. Dia gak punya tempat untuk bersandar secara ekonomi pada waktu itu. Dia gak bisa punya anak karena belum ada suaminya. Dan juga gak bisa menikah lagi, saudara. Karena sebenarnya dengan ngomong seperti ini dia sudah ditunangkan dengan anaknya yang ketiga. Sampai sini saudara bisa mengerti dinamikanya. Nanti kita akan semakin dalam saudara akan melihat. Oh ternyata seperti ini cerita ini. Pasal ini sangat jarang dikotbahkan, saudara. Karena apa yang dikotbahin? Semuanya jahat. Apa yang sama seperti pasal Dina dan Sikem yang 2 sesi yang lalu saya khotbahkan. Gak ada yang bisa dikotbahkan, semuanya jelek di situ, saudara. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Memang Alkitab adalah penuh dengan manusia yang jelek. Supaya apa? Supaya panggungnya buat Tuhan itu semakin bersinar. Karena Alkitab ini adalah buku tentang Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah akhirnya Tamar nurut, saudara. Pergilah ia tinggal di rumah ayahnya. 12. Seperti drama, saudara ya.
Nah, setelah beberapa lama matilah anak Syua. Anak Syua ini istrinya. Istrinya Yehuda mati. Saudara bayangin ya. Anaknya satu mati, anaknya kedua mati, istrinya mati. 3 kali. Istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna. Kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-domba. Bersama dengan Hira. Nah ini temennya salah saudara ya. Akhirnya dia gaulnya sama orang-orang Kanaan memang. Sahabatnya orang Adulam itu. Saya bertanya saudara. Saya sempat belajar pelajari. Kenapa menggunting bulu domba? Apa sih menggunting bulu domba ini? Beberapa kali di Alkitab disebutkan acara pengguntingan bulu domba. Sebenarnya apa pengguntingan bulu domba? Ini sama dengan festival panen. Perayaan panen. Kenapa saudara? Pada saat bulu domba itu digunting, pada zaman itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Jadi di mana pembeli, penjual datang, oh ini aku beli ya, aku beli domba yang ini bulunya aku beli. Itulah pengguntingan bulu domba pada waktu itu. Adalah sebuah perayaan panen. Pengguntingan bulu domba ini. Saudara bisa lihat di kisahnya Absalom, kisahnya Nabal. Dalam pengguntingan bulu domba pasti ada pesta. Pasti ada perayaan. Karena mereka dapat duit saudara. Nah, itu pastilah sebuah perayaan. Pastilah ada minum, pastilah ada pesta, minuman yang memabukkan, pasti ada saudara. Nah di ayat 13, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. 14, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa apa saudara? Shelah sudah menjadi besar. Dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah menjadi istrinya. Jadi digantung si Tamar ini saudara oleh Yehuda. Nah dia berusaha menuntut haknya dengan cara dia mau cegat si Yehuda. Nah lanjut. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah ia seorang perempuan sundal. Karena ia menutupi mukanya. Kan enggak, maksudnya menutupi muka ini karena supaya Yehuda enggak kenal kalau itu Tamar. Nah, tapi kok si Tamar ini tahu tempat yang bakal dia lewatin. Kok tahu bakal Yehuda ini cari perempuan seperti itu. Kok ngerti dia saudara? Mungkinkah itu sebuah kebiasaan? Bisa jadi. Karena dia hidup di antara bangsa yang seperti itu. Orang-orang Kanaan saudara. Nah lanjut. Ditutup mukanya saudara. Memang tidak lazim bagi seorang perempuan sundal pada waktu itu untuk menutup mukanya. Memang tidak lazim. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apa yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kalau saudara teliti, anak kambing ini saudara akan lihat ada di Kejadian pasal 37. Lalu kain itu, baju kain itu juga ada di Kejadian pasal 37. Kalau saudara teliti, saudara akan lihat kesamaannya. Paralelnya dari cerita Yusuf dan cerita Yehuda ini. Dikatakan seperti ini, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya, bukan tanggungan saudara, jaminan. Jadi kan dia bilang akan ngasih kambing, tapi kambingnya belum ada. Jaminannya apa? Sampai engkau mengirimkan kepadaku. 18, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Apa jaminannya? Jawab perempuan itu, cap meterai, signet ring, and kalung. Jadi zaman dulu signet ring itu seperti stempel saudara. Stempel itu dikalungkan di sini. Boleh dibuka ada gambarnya mungkin contoh. Jadi dibuat stem dokumen saudara. Menyatakan identitas bahwa ini orangnya. Benar-benar oleh dia dokumen ini ditandatangani. Seperti tanda tangan saudara. Seperti KTP. Nah ini contoh punya orang Mesir saudara ya. Nah, jadi dicap ada sealnya, ada stempelnya saudara. Nah kembali lagi. Lalu tongkat itu seperti untuk seperti cara mereka untuk membuat deal pada waktu itu. Jadi tongkat ini dikasih ke dia.
Ekuivalen ke KTP sama kredit cardnya dikasih saudara pada waktu itu. KTP dan kredit cardnya dikasih. Identitasnya dikasih sama dia. Lalu ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Kacau saudara, 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya selubungnya, dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Sudah selesai menyamarnya, ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya. Dia mau bayar nih, mau mengikuti janjinya, mau ngambil KTP-nya. Kayak gitu saudara. Orang Adulam itu untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Perhatikan saudara, Yehuda suruh orang yang cari. Bukan dia sendiri yang cari, dia suruh orang. Nah 21, ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Saudara. Boleh dibuka bahasa aslinya? Yang Kejadian 38 ayat 21. Ada suatu perbedaan yang menarik dalam bahasa Ibraninya saudara ya. Jadi perempuan jalang yang dimaksud di sini sebenarnya bukan sembarangan. Tapi yang ditanyakan oleh temannya Yehuda ini perempuan jalang yang biasa dipakai untuk penyembahan berhala. Namanya dalam kebudayaan Kanaan itu pelacuran bakti, cult prostitute. Nah, dicari kata kadesah ini bukan sembarangan saudara. Boleh dibuka artinya 6948. Temple prostitute. Jadi bukan sembarangan saudara. Loh kok aneh? Kenapa? Kok cari yang untuk penyembahan berhala? Kalau ditarik mundur ke peristiwa di ayat 15, saudara akan temukan kata-katanya bukan yang ini. Kata-katanya lain saudara. Tapi seperti pelacur biasa. Bukan pelacur untuk penyembahan berhala. Apa yang sedang Yehuda lakukan? Mungkin dia berbohong sama temannya. Oh ya, kemarin aku habis melakukan penyembahan di kuil sama perempuan ini untuk menyembah dewa. Kamu kasih anak dombanya, ambil jaminanku. Mungkin menutup supaya reputasinya dia tidak jelek. Supaya dia nggak merasa malu, saudara ya. Dia nutup dengan seperti itu. Atau mungkin temannya tahu, tapi dia tanya ke orang lain gak berani ngomong sembarangan. Oh iya ini kan untuk penyembahan. Jadi lebih kudus, saudara, dalam tanda kutip. Mungkin supaya Yehuda tidak malu. Intinya seperti itu. Supaya Yehudanya gak malu. Karena KTP sama kredit cardnya di orang lain. Gitu. Pada waktu itu. Saudara lihat, boleh kembali ke ayatnya yang sebelumnya. Dalam terjemahan Ibraninya jelas sekali saudara. Ayat 22. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Tidak ada prostitut temple di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya. Supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Jadi dia masih peduli apa kata orang saudara. Dia masih mikir, oh nanti biar aku kelihatan baik. Supaya jangan sampai orang tahu keburukanku. Betul kan saudara? Betul kan? Inilah manusia saudara. Ini manusia benar-benar diekspos dengan semua kelemahannya. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan tapi engkau tidak menjumpai. Kan aku sudah kirim. Tapi gak ada. Gitu. Ya sudahlah, semoga gak tahu. Gitu. Semoga gak disebar-sebarkan. Mungkin seperti itu saudara. 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda. Tamar menantumu bersundal bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Saudara lihat apa kata Yehuda. Betapa jahatnya orang ini. Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Dibakar itu ada anaknya dia loh di situ saudara. Kan dalam mengandung kan ada bayinya. Kembar lagi pada waktu itu. Kan dia gak tahu Mas Ian. Tapi dia tahu, oh sudah mengandung, ya udah bakar aja semua. Itulah self righteousness. Inilah kebenaran diri sendiri yang keluar. Merasa sombong, merasa dia lebih baik daripada orang lain. Merasa aku lebih bisa, aku gak seperti mereka, aku gak seperti dia. Padahal sebetulnya dia melakukan yang lebih buruk daripada itu. Betul saudara?
self righteousness di sini. Nah, lanjut. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Kasih tahu seperti itu saudara, dari laki-laki inilah. Saudara bayangin kayak kesambar petir pasti dia saudara. 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu. Lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang dia mengakui dosanya. Aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan dia sampai seterusnya. Apa poinnya di sini saudara? Kita selesaikan sampai ayat 30 lalu saya akan kembali untuk kasih saudara poin-poinnya. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya. Lalu dipegang oleh bidan, diikat dengan benang kirmisi. Serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Jadi disalib sama adiknya saudara. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang di tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Kepadanya diberi nama Serah. Saudara tahu siapa Peres saudara? Peres ini nenek moyangnya Boas. Boas nenek moyangnya dari Daud. Lalu nanti akhirnya Daud nenek moyang dari Yesus Kristus. Tamar ini ada di silsilah Yesus Kristus saudara. Yehuda dan Tamar ini ada. Kadang-kadang saya berpikir saudara, kenapa sih kok Tuhan ini mau pakai keluarga yang gak karu-karuan ini. Dan dia satu-satunya orang yang bisa milih lahir di keluarga apa, itu adalah Yesus saudara. Benar saudara ya? Dia bisa pilih dari keluarga yang lain. Mungkin anaknya Daud kan gak cuma satu. Anaknya Daud kan banyak. Mungkin anaknya Yakub kan banyak. Kenapa gak pilih Yusuf? Kenapa gak pilih Yusuf? Dia orangnya baik. Semuanya bagus tentang Yusuf. Gak ada salahnya semuanya Yusuf. Kenapa kok Tuhan Yesus malah pilih lahir dari Yehuda yang menjual Yusuf? Why, saudara? Inilah kasih karunia-Nya Tuhan. Ini untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia adalah datang untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Dia datang untuk orang-orang berdosa. Dia bukan datang untuk orang-orang sempurna. Seperti yang Yesus katakan. Tapi dia pilih ini, dia lahir dari keturunan Peres. Kalau saudara lihat di kitab Rut, saudara akan lihat waktu itu Rut kan married sama Boas, menikah dengan Boas. Rut dipuji-puji. Biarlah keluargamu seperti keluarga Peres. Hah? Kaget saudara. Keluarganya Peres kan seperti ini. Tapi Peres dalam hidupnya baik. Saudara, makanya Rut dibilang biarlah kamu seperti keluarganya Rahel, Lea. Disebutkan semua. Lalu ada Peres disebutkan di situ. Dia anaknya Gentile. Lahir dari hubungan incest. Dalam hukum zaman dulu itu bukan incest saudara. Karena bukan sedarah. Tetapi dalam hukum Taurat itu incest. Dengan menantu adalah incest. Bagi hukum Taurat saudara ya. Dan Peres lahir dari keadaan yang seperti itu. Yang sangat dalam tanda kutip menjijikkan saudara. Bagi manusia. Dan Tuhan pilih dia untuk lahir. Nah saya ingin kembali tentang Yehuda saudara ya. Kenapa kok Tuhan pilih Yehuda? Why? Orang gak karu-karuan gini kok Tuhan pakai. Gak ada orang lain apa Tuhan. Pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Tapi kita akan tahu alasannya. Boleh mundur ke ayat 26 tadi. 26 atau 25. Nah dikatakan seperti ini saudara. Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung tongkat ini. Dari sini ada clue-nya saudara. Karena ini sama seperti yang terjadi di Kejadian pasal 37. Pada waktu Yakub dibohongi oleh anak-anaknya. Termasuk Yehuda. Dia kirim jubah berwarna-warni yang sudah dicelupkan darah. Darah apa saudara? Darah anak kambing.
Loh, tadi saudara lihat bayarannya yang diminta Tamar apa? Yang dikasih Yehuda ke Tamar apa? Anak kambing muda. A kid, anak kambing muda. Pada waktu di pasal 37 juga yang disembelih untuk membohongi Yakub adalah anak kambing. Lalu apa yang dipakai, yang dicelup untuk membohongi Yakub? Apa? Jubah, baju. Yehuda dibohongi oleh apa? Kerudung. Semuanya berhubungan dengan pakaian. Lalu dengan anak kambing. Loh, ini ada paralelnya. Ada koneksinya dengan kejadian pasal 37 pada saat Yusuf dijual ke Mesir. Itu ada koneksinya saudara. Kata-kata yang sama, periksalah dalam bahasa Ibrani jelas. Hakerna. Please determine, examine, periksalah. Itu caranya anak-anak Yakub menipu Yakub. Saudara bisa mulai nangkap gambarannya. Cara Yakub ditipu dengan cara periksalah apa ini baju anakmu. Boleh mungkin sambil dibuka. Periksalah apa ini baju anakmu. Yehuda juga dikasih kata-kata yang sama. Periksalah apa ini punyamu. Alkitab ini adalah jenius literatur saudara. Dia bisa konekin semua. Saudara lihat bagaimana Tuhan ini membentuk Yehuda. Bagaimana dia berkarya dalam hidupnya Yehuda. Setelah dia jual adiknya. Saudara ingat kejadian pasal 37. Apa yang terjadi pada Yakub? Dia berkabung. Terus. Berkabung dengan sangat sampai seumur hidupnya. Kehilangan anaknya satu. Yehuda kehilangan berapa saudara? 2. 3 sama istrinya. Dibalik kondisinya sama Tuhan. Dibalik kondisinya sama Tuhan. Buat apa? Untuk mengajari dia. Untuk membentuk dia. Untuk ngajarin si Yehuda. Di Alkitab akan banyak reversal seperti ini saudara. Supaya apa? Supaya belajar. Supaya dia ngerti. Nah, nih determine, hakerna. Ini kata-kata yang sama, boleh dibuka yang terjemahannya. Dipakai pada waktu Yakub ditipu. Yakub ditipu anaknya, Yehuda ditipu oleh menantunya saudara. Dibalik. Saudara bisa lihat sekarang paralelnya. Yakub ditipu oleh anaknya, Yehuda ditipu oleh menantunya. Saudara lihat tuh. Di zoom out. Nah, kejadian 30 tuh ayat 37 ayat 32. Kata-kata yang sama. Please examine. Tolong periksa apa ini punya anakmu. Kejadian 37 ayat 32. Kata-kata yang sama dipakai di situ. Saudara lihat bisa full circle saudara ya. Jadi pasal 37 tentang Yusuf sama pasal 38 tentang Yehuda ini adalah paralel. Memang ditaruh di sebelah-sebelahan supaya kita bisa melihat sesuatu. Inilah message-nya saudara. Jadi semuanya ini nyambung saudara. Semuanya ini all round. Lalu kalau saudara lihat ya, apa yang terjadi pada Yehuda. Dia bilang gini saudara, she is more righteous than I. Dia lebih benar daripada aku. Pada saat dia lihat itu, dikasih buktinya, Yehuda bilang apa saudara? She is more righteous than I. Dia lebih benar daripada aku. Aku yang salah, aku gak kasih anakku ke dia. Harusnya dia cuma bisa bilang, oke, dia gak bersalah. Tapi enggak saudara. Dia bilang, iya dia lebih benar daripada aku. Saudara lihat ada tone kerendahan hati di situ. Saudara lihat ada dia bisa ngaku salah. Mana mudah buat manusia untuk ngaku salah saudara. Gak mudah. Mengaku salah minta maaf adalah hal yang sangat sulit bagi manusia. Yang penuh dengan ego dan self-righteousness. Merasa dirinya benar. Mana ada orang manusia yang mau salah saudara. Gak ada. Tapi Yehuda bilang, she is more righteous than I. Habis itu dia tidak pernah berhubungan dengan Tamar lagi. Inilah titik balik perubahan dalam hidup Yehuda. Perubahan dalam hidupnya. Yang lama, yang menjual adiknya. Saudara ingat ya, apa yang dia lakukan? Dia menjual adiknya, dia nipu papanya, dia meninggalkan keluarganya, menikah dengan orang Kanaan, tinggal di orang Kanaan, mau menipu Tamar. Baru istrinya meninggal sudah cari perempuan sundal saudara.
Saudara lihat betapa buruknya orang ini. Tetapi tangan Tuhan tidak terlalu pendek tidak kurang panjang untuk menjangkau dia. Saudara akan lihat perubahan karakternya. Pada waktu nanti dia akan pulang saudara. Setelah ini dia pulang. Yehuda akan pulang lalu terjadi kelaparan. Dan dia akan bareng-bareng sama saudaranya ketemu Yusuf di Mesir. Lalu Yusuf bilang, Benyamin tahan sini. Kamu mulai boleh pulang sebagai jaminan. Apa yang Yehuda lakukan? Dia tahu papanya itu kan sedih gara-gara ditinggal Yusuf. Kalau sampai ini papanya ditinggal Benyamin lagi, bisa mati nih papanya. Makanya dia bilang apa saudara? Tolong biarkan dia di sini, aku yang masuk penjara. Saudara lihat kontras sekali. Dulu dia jual adiknya, tapi sekarang dia mau menggantikan adiknya untuk dipenjara. Saudara lihat perubahannya, saudara lihat kontrasnya, nanti kita akan sampai pada cerita itu. Dia mau gantikan adiknya untuk dipenjara. Orang jahatnya kayak gini, kok bisa berubah kayak gitu? Kok bisa? Kalau bukan Tuhan, gak bisa saudara. Kalau bukan Tuhan gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati manusia. Amin saudara. Tadi kita sudah baca, manusia itu jahat dalam hatinya, bahkan sejak kecil. Oleh karena itu saudara, grace of God, kasih Tuhan, kasih karunia ini bukan merubah dari luar ke dalam. Tapi dari dalam ke luar. Karena Tuhan sudah ngomong saudara, manusia itu jahat dalam hati. Kita ini jahat dalam hati saudara. Makanya kasih karunia ini mengubah hati kita. Supaya yang keluar ini adalah kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar, bersumber kehidupan. Dalam hati kita ini ada kehidupan saudara. Makanya Tuhan ini mau rubahkan hati. Kalau di Kejadian pasal 8 tadi, Tuhan barusan dia menyapu isi dunia, menghabiskan isi dunia dengan air bah. Tapi gak berhasil saudara. Karena kejahatan itu bukan di eksternal, tetapi di dalam hati manusia. That's why oleh karena itu kasih karunia itu Tuhan mengubahkan hatimu. Setiap kali saudara dengar firman tentang kasih karunia, firman tentang Yesus Kristus, hati saudara menjadi hangat. Saudara pelan-pelan dirubahkan. Saudara pikir cepat? Enggak saudara. Jauh dari cepat. Saudara tahu Kejadian pasal 38 ini berapa tahun saudara? 20 plus. Karena sampai anaknya gede bisa menikah. Anaknya kedua lagi gede. Anaknya yang ketiga lagi gede mau siap menikah. 20 tahun lebih. Tuhan bekerja dalam hidup Yehuda. Apakah perubahan itu bisa sehari? Bisa kalau Tuhan mau. Tetapi most of the time, sering kali dia pakai waktu. Tuhan itu panjang sabarnya saudara. Dengan Yakub aja, Yakub sendiri di rumah Laban itu, dia nipu ayahnya, terus habis itu ditipu oleh Laban juga. Saudara ingat ceritanya? Patternnya sama saudara. Berapa lama dia diproses Tuhan di rumah Laban? 20 tahun. Apakah langsung bertobat? Belum. Di tanah perjanjian pun sudah pulang, tidak langsung ke Betel, malah ke Sikem, saudara. Panjang, saudara. Panjang, it's a process. Tapi Tuhan itu tidak menyerah. Berita baiknya hari ini adalah God never gives up on you. Meskipun kamu ini gak pantas, ini Yehuda ini gak pantas dicintai. Ngapain cinta sama orang kayak gini? Tapi Tuhan tetap mau pakai dia. Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Yang seperti ini. Amin saudara. Panjang sabar Tuhan itu. Makanya saya bilang rapture itu masih lama saudara. Karena panjang sabarnya Tuhan ini. Dia mau semua orang ini terima. Dia mau menjalani hidupmu bersama-sama dengan kamu. Enggak, memang hari ini kita bisa, besok kita gagal lagi. Hari ini kita bisa, besok kita gagal lagi. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Enggak saudara. He stays with you.
Meskipun kelemahanmu banyak, kita sering buat salah. Tapi cintanya tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai saudara. Saudara gagal bolak-balik, Yehuda gagal terus. Tapi Tuhan masih terus. Inilah kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Itu berita baiknya saudara. Apakah benar-benar Yehuda harus stay di Mesir nanti? Menggantikan Benyamin? Enggak. Apakah Abraham benar-benar harus bunuh Ishak sesuai dengan perintah Tuhan? Enggak saudara. Tetapi pada saat Yesus mati di kayu salib, dia benar-benar mati buat saudara dan saya. Makanya apa yang Yehuda lakukan itu redemptif. Dia adalah tokoh Alkitab yang paling redemptif. Yang paling sangat menunjukkan penebusan itu adalah Yehuda. Dari seluruh dari seluruh kitab kejadian. Makanya dia bilang, aku aja yang gantikan Benyamin. Sama seperti Yesus bilang, aku aja yang disalib. Biarkan mereka free. Seharusnya kitalah yang dihukum saudara. Itu dosa-dosa kita semua. Tapi dia gantikan kita untuk mati. Dan Yesus benar-benar mati. Bukan cuma Yehuda ngomong. Oh iya, dia ngomong aja Tuhan udah happy nih. Dia lihat hatinya. Yehuda melakukan. Apakah Yehuda benar-benar dipenjara di Mesir? Enggak. Akhirnya Yusuf nangis kok saudara. Enggak lakukan. Tapi Tuhan lihat hatinya. Oh ya dia mau kayak gitu. Dia udah mau kayak gitu. Tuhan lihat hati saudara. Dalam perjanjian baru ini saudara akan lihat patternnya. Posisi hati, keadaan hati lebih penting daripada eksternal. Karena Tuhan yang bisa lihat hati. Percuma sikapnya baik tetapi hatinya jelek. Karena Tuhan lihat sampai hati. Saudara. Gak bisa, tidak ada yang tersembunyi di matanya. Makanya dia tidak cari solusi yang cepat. Seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu mie instan saudara. Cepat solusinya. Oke ditakut-takutin besok berubah. Enggak gitu. Tapi Tuhan cari solusi yang permanen. Yang long term. Yang jangka panjang. Dia kasih kita cintanya. Dia kasih kita dengan kasihnya. Dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia tunjukkan kasihnya dengan cara dia mati di kayu salib. Bukan cuma ngomong doang saudara. Bukan cuma pura-pura atau hampir mati. Enggak, dia benar-benar mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Inilah kasihnya. Makanya saudara, kasih Tuhan ini tidak akan pernah selesai untuk diceritakan saudara. Kasih Tuhan ini akan semakin dalam untuk dilihat. Semakin kita tahu, semakin kita tahu. Saya dulunya juga gak ngerti saudara. Kenapa kok bisa ada cerita Yehuda di situ? Tetapi ternyata lewat proses ini Tuhan bentuk dia. Tuhan bersama-sama dengan dia. Apakah dituliskan Tuhan pernah ngomong sama Yehuda? Gak pernah saudara, nol. Gak pernah ngomong Tuhan. Tapi Tuhan tetap pakai dia. Tuhan tetap berubah hatinya. Tuhan ngomong sama Yakub, Tuhan ngomong sama Abraham, sama Ishak. Tapi sama Yehuda enggak, dia enggak ngomong. Sama Yusuf dia ngasih mimpi. Tapi sama Yehuda enggak ada ngomongan sama sekali, nol saudara. Nol. Tapi Tuhan bentuk dia, Tuhan pakai dia. Apapun yang sedang saudara alami, saudara ketahuilah bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kalau dia bisa pakai dan bisa rubah orang seburuk ini, ada harapan buat kita. Saya yakin kita yang di sini tidak seburuk mereka, dia. Tidak seburuk dia, tanda kutip. Tapi itu adalah bentuk dari self-righteousness harusnya. Tidak boleh bilang kita ini lebih baik dari orang lain, gak boleh saudara. Kita semua sama. Kalau Tuhan bisa pakai Yehuda, Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Amin saudara. Tangannya, kasihnya itu akan menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Dalam titik apapun saudara berada. Kapanpun saudara perlu dia. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dan dia temani saudara melalui proses naik turun, ini naik turun. Dia temanin terus. Sampai akhirnya ngerti sendiri.
Dia kasih terus kasihnya, dia supply dengan kasihnya terus. Dia tunjukkan betapa dia mengasihi kita. Sampai akhirnya kita berubah. Karena perubahan itu dari hati. Change is from the heart. Manusia cuma bisa lihat yang luar. Tapi Tuhan lihat sampai ke hati. Dan inilah yang dirubah di kasih karunia. Pelan-pelan tapi pasti saudara. Kadang ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dengar kasih karunia. Tapi kenapa gak berubah-berubah Tuhan? Kenapa gak ngerti-ngerti Tuhan? Ya ini saudara, 20 tahun. Lama. Gak pendek saudara. Tidak ada solusi instan. Kapan dia bisa ngerti? Pada saat Tuhan bilang, it's time. Itu sudah waktunya. Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Saudara berbahagialah saudara yang sudah di sini. Saudara di sini saudara sudah paham, saudara sudah di jalur yang benar. Saudara sudah mengenal Tuhan yang benar. Tuhan sebagaimana adanya. Tuhan yang mengasihi kita. Lebih daripada semua orang pernah mengasihi kita. Atau akan mengasihi kita. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkan kasihnya kepada saudara. Dia sudah mati buat kita, dia sudah serahkan nyawanya buat saudara dan saya. Makanya saudara setiap minggu kita cerita tentang kasih Tuhan, tentang cintanya Tuhan, tentang Tuhan yang baik. Bukan berarti saudara lalu mungkin berpikir, oh apa gak ada yang lain yang diajarkan. Karena Alkitab semuanya adalah tentang itu saudara. Subjeknya adalah Tuhan. Semuanya tentang Kristus saudara. Bukan tentang moralitas. Percuma khotbah moralitas saudara. Hari ini ada, besok lupa saudara. Karena itu adalah usaha manusia. Makanya saudara dalam kasih karunia benar-benar kita diajarkan untuk nol ini usaha manusia. Karena kalau manusia diberi kredit sedikit saja. Oh ya ini, yang ini karena kita. Ini karena kita. Pasti dia akan sombong saudara. Sedikit ini seperti ragi ini akan membuat manusia itu menjadi sombong. Makanya Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya oleh Dia. Supaya kita semua ini nol saudara. Supaya kita semua ini nol. Lihat saudara, Yehuda apa yang baik yang dilakukan dalam hidupnya. Cuman ngomong. Kalau kita lihat luarnya doang saudara ya. Kalau kita lihat luarnya doang dia cuman ngomong. Tidak dituliskan dia memberi, dia perpuluhan, tidak dituliskan yang lain-lain. Dia cuman ngomong. Dia lebih benar daripada aku. Kerendahan hati itu yang akan membuat kasih karunia itu masuk. Sama seperti orang percaya tuh saudara. Apa yang saudara berdoakan pada waktu pertama kali saudara menerima Yesus? Tuhan aku tahu aku ini orang berdosa. Aku perlu engkau, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Artinya apa? Kita mengakui bahwa kita butuh Dia. Seperti yang saya selalu katakan saudara, kehidupan Kristen ini bukan kehidupan independen, mandiri. Seperti yang dunia ajarkan. Tapi kehidupan Kristen ini adalah kehidupan yang dependent. Tergantung sama Dia. Lawan banget, kontras sekali dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia yang ajarin kamu harus bisa berdiri sendiri. Kamu harus bisa mandiri. Kamu harus tidak bergantung pada orang lain. Kamu harus bisa usaha sendiri, betul? Tapi dalam kekristenan ini dibalik saudara. Kamu ini perlu Tuhan loh. Kamu harus bergantung sama Dia loh. Kamu harus nempel sama Dia loh. Kamu berjalan bersama-sama dengan Dia. Kehidupan Kristen ini adalah sebuah hubungan antara kita dan Tuhan. Dan kita bergantung kepada Dia setiap hari dalam hidup kita. Every day in your life. Kehidupan yang dependent, bergantung kepada Dia. Amin saudara. Saya harap saudara mengerti, saudara semakin hari semakin paham betapa baiknya Dia. Bahwa Tuhan itu kebaikannya itu gak bisa diukur oleh pikiran manusia. Kalau pikiran manusia gak ada orang yang mau pakai Yehuda. Tapi dia ada di Alkitab dan dia dipakai Tuhan. Ada di silsilahnya Yesus. Singa dari Yehuda. Nah, Yesus dari suku Yehuda. He's so good. Kebaikannya itu luar biasa. Tidak mungkin manusia lakukan kebaikan sebaik ini. Hanya Tuhan saja yang bisa sebaik ini saudara. Dan kita berbahagia. Kita bless
Karena dia mau nyatakan dirinya kepada kita. Dia nyatakan pikirannya. Ini kan semua yang kita bahas tadi ini kan tentang Tuhan, saudara. Tentang bagaimana dia, tentang Tuhan gimana, apa yang akan Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Semuanya tentang Tuhan, saudara. Gak ada tentang manusia. Karena manusia itu bobrok. Dan Tuhan yang harus ditinggikan. Tuhan yang harus dimuliakan. Nah, dia akan rubah hatimu. Dia akan rubah hati yang keras seperti batu. Akan menjadi lembut, saudara. Kasihnya yang akan ngikis segala kekecewaan, segala kepahitan, segala akibat dari hal-hal buruk yang pernah dilakukan terhadap saudara, yang membekas dalam hati saudara sampai pada hari ini. Biarkan kasihnya itu mengalir, biarkan kasihnya itu mengalir, membasuh hatimu. Sehingga hatimu bukan heart of stone, katanya Yeremia. I give you heart of flesh. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas revelation yang baru tentang betapa baiknya Engkau. Tentang betapa indahnya kasih-Mu, tentang betapa besarnya kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah jemaat NCC semakin hari semakin mengerti, semakin paham, semakin mengalami cinta-Mu yang tanpa batas. Cinta-Mu yang melebihi akal manusia Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti betapa Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus dalam hati setiap orang Tuhan. Yang ada di tempat ini. Berbicaralah terus Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Setiap hari dalam hidup. Biarlah Engkau semakin hari semakin nyata. Dalam kehidupan jemaat NCC. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.